Perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah memiliki dasar perhitungan yang berbeda, tergantung pada interaksi bumi, bulan, dan matahari. Perhitungan tahun Masehi dan Hijriah sangat bermanfaat untuk menghitung hari, minggu, bulan, dan tahun. Bagaimana perhitungan kalender Masehi? Perhitungan kalender Masehi disebut juga kalender Syamsiah atau kalender solar. Kalender Masehi adalah kalender yang dasar penghitungannya berdasarkan revolusi bumi atau perputaran bumi terhadap matahari. Maka itu disebut juga kalender solar. Pencetus penanggalan Masehi adalah Kaisar Romawi, yaitu Julius Caesar. Jadi, perhitungannya didasarkan pada waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berevolusi, yaitu 365 seperempat hari atau 365 hari, 5 jam 48 menit, dan 45.181 detik. Kelebihan seperempat harinya dikumpulkan menjadi satu hari oleh Julius Caesar dan ditambahkan pada bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Itulah sebabnya bulan Februari berjumlah 29 hari setiap 4 tahun sekali. Jumlah hari dalam setahun itu ada 366 hari dan tahun itu disebut tahun kabisat. Jadi, setiap tahun yang habis dibagi 4 disebut dengan tahun kabisat. Misalnya, tahun 2012 habis dibagi 4, maka 4 tahun berikutnya adalah tahun kabisat lagi, yaitu tahun 2016. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Revolusi bulan, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur, dijadikan sebagai dasar pedoman perhitungan bulan dan tahun pada kalender Hijriah. Secara umum, satu kali putaran penuh revolusi bulan memerlukan waktu rata-rata 27 hari, 7 jam, 43,2 menit. Periode waktu ini disebut sebagai waktu bulan sideris, yaitu perputaran bulan 360 derajat. Meski demikian, bukan siklus sideris yang dipakai oleh kalender Hijrah, melainkan periode sinodus bulan. Periode sinodus adalah periode dari bulan sabit ke bulan sabit berikutnya, atau dari purnama ke purnama berikutnya. Karenanya, usia bulan bervariasi antara 29 atau 30 hari, bergantung pada kedudukan bulan dan matahari. Secara rata-rata, siklus sinodus bulan ditempuh dalam waktu 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Artinya, rata-rata satu bulan kalender Islam adalah 29,531 hari. Untuk menentukan awal bulan, kalender Islam berpatokan pada kemunculan bulan sabit pertama atau hilal setelah bulan baru. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada hilal. Itu pula yang menyebabkan Ramadan bisa dilaksanakan dalam 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah sendiri memiliki 12 bulan dalam setahun. Satu tahun kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan satu tahun kalender Masehi. Adalah sabit bulan baru yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender Komariah atau Hijriah. Hilal merupakan fenomena tampakan bulan yang dilihat dari bumi setelah ijtima atau konjungsi. Perbedaan tempat dan waktu di bumi mempengaruhi tampakan hilal. Hilal sangat redup dibandingkan dengan cahaya matahari atau senja. Dengan demikian, hilal ini baru dapat diamati sesaat setelah matahari terbenam. Istilah konjungsi atau ijtima sendiri
adalah peristiwa yang terjadi saat jarak sudut suatu benda dengan benda lainnya sama dengan 0 derajat. Dalam pendekatan astronomi, konjungsi merupakan peristiwa saat matahari dan bulan berada satu garis di bidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Dalam kalender Hijriah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat dan penentuan awal bulan tergantung pada penampakan hilal atau bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriah dapat berumur 29 hari atau 30 hari. Banyak kegiatan penting keislaman mengambil dasar posisi bulan di langit, seperti tahun baru Hijriah, awal saum Ramadan, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Penentuan hilal bulan Syawal adalah salah satu aktivitas penting yang dilakukan lembaga hisab untuk menentukan hari terakhir pada bulan Ramadan. Hal ini akan menentukan kapan umat muslim terakhir melakukan puasa dan merayakan Idul Fitri. Metode penentuan hilal yang biasa dilakukan ada dua macam, yakni metode ruqyah dan hisab. Metode ruqyah atau metode pandangan mata adalah aktivitas mengamati hilal yang dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila dilakukan pengamatan hilal terlihat, maka petang atau maghrib waktu tepat setelah memasuki kalender baru Hijriah. Namun bila hilal tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Selain ruqyah, ada sebagian golongan yang menggunakan metode hisab untuk menentukan awal bulan. Metode ini merupakan metode perhitungan matematik astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Penentuan posisi matahari menjadi penting jika umat Islam untuk ibadah sholat yang menggunakan posisi matahari sebagai patokan waktu sholat. Sedangkan penentuan posisi bulan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriah. Dewasa ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak yang praktis juga telah tersedia. Hisab seringkali digunakan sebelum ruqyah dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan ijtimah terjadi, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris. Penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadan, Syawal saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, serta Zulhijjah di mana terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga Hari Raya Idul Adha. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung atau ruqyah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab atau perhitungan matematis tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat. Di Indonesia terdapat beberapa kriteria yang digunakan baik oleh pemerintah maupun organisasi Islam untuk menentukan awal bulan pada kalender Hijriah. Yang pertama adalah ruqyatul hilal. Kriteria ini digunakan dengan mengamati hilal secara langsung. Apabila bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama dengan mencontoh sunnah Rasulullah dan sahabatnya dan mengikuti ulama 4 mazhab. Hisab tetap digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriah. Yang kedua adalah wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan dua prinsip, yaitu ijtimah setelah terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan Hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan saat matahari terbenam. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah. Berikutnya adalah
Insanur Ru'yat Masjid. Ini adalah penentuan awal bulan Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Inilah yang selama ini secara resmi digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintah. Kriteria yang digunakan adalah pada saat matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala minimal 2 derajat, dan sudut elongasi atau jarak lengkung bulan matahari minimal 3 derajat. Atau pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak istimam. Secara bahasa, Insanur Ru'yat adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Secara praktis, Insanur Ru'yat dimaksudkan untuk menjembatani metode ruqyah dan metode hisab. Terdapat 3 kemungkinan kondisi saat penentuan awal Ramadan. Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtima, yaitu tanggal 29 bulan berjalan, pemerintah Indonesia melalui Badan Hisab Ruqyat akan melakukan pengamatan hilal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sidang isbat yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan baru atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. أحلف بالليالي وعيونك يا غالي. Dan metode yang keempat adalah ruqyat global. Dalam metode ini, jika salah satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri akan berpuasa atau telah memasuki bulan Hijriah yang baru. Metode penentuan awal bulan kalender Hijriah yang berbeda seringkali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan. Akibatnya ada perbedaan hari dalam melaksanakan puasa Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Namun kita seharusnya menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana dan tidak menjadikannya masalah yang dibesar-besarkan. Ramadan